Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita satukan hati untuk berdoa bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya. Yes. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hati kami, segenap jiwa kami, segenap kehidupan kami, Tuhan. Oh, haleluya Jesus, haleluya Jesus. Mari katakan sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu, tiap pagi nampak
Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Yes, Lord. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi kami berterima kasih buat kebesaran, kesetiaan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini Engkau telah menjaga, menyertai kami, sehingga kami boleh bertemu di dalam ibadah kami, meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, hanya via online. Tapi kami percaya Bapa, di dalam kesatuan roh kami bisa merasakan kuasa kehadiran Allah. Mari Bapa, Engkau yang termanifestasi, hadirat-Mu termanifestasi di dalam pujian penyembahan kami, sehingga setiap kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita, karena Engkau menyatakan, memanifestasikan kehadiran bagi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk lebih lagi mengagungkan, memuliakan, meninggikan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Semua kita tetap sehat karena Tuhan yang menjaga kita. Oke, biarlah pagi hari ini, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, meskipun hanya via online, kita percaya bahwa kita punya roh yang sama, yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak setiap kita untuk kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia dengan segenap hati, kekuatan, segenap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan hati bersyukur ke dalam kelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Karena sekali lagi datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak, hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, yes. Terpujilah nama Tuhan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yes, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Yes. Kau yang percaya dan berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau beserta anak-anak-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan selalu berada di dalam perlindungan saat kami percaya kepadamu dengan iman kami Tuhan. Yes Lord. Haleluya Jesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami, oh hanya kepadamu, hanya pada firman-Mu kami berlari, kami datang pada kebenaran-Mu. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
Yesusku, Rajaku. Yesusku, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Saya persilakan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini firman-Mu menuntun kami untuk meyakini akan janji-Mu. Bersihkan hati, pikiran, dan hidup kami, agar kami dapat menerima firman-Mu sebagai sesuatu yang berharga untuk menuntun kehidupan kami, sehingga hari lepas hari hidup kami makin baik dan berkenan padamu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Hagai bab yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kitab Hagai pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membaca dengan bersuara dan jemaat dapat membaca di dalam hati untuk menerima berkat Tuhan. Hagai 2 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24 dengan judul Janji kepada Zerubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Berbahagialah kita yang suka untuk membaca firman Tuhan, merenungkan, dan mau melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang hidup dalam janji Tuhan. Dan mereka adalah satu-satunya bangsa yang memahami sifat Tuhan yang dapat dipercaya. Mengapa? Karena mereka menyaksikan dan mengalami sendiri proses perjalanan penyertaan Tuhan pada mereka sebagai sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan bahkan hingga saat ini. Sebagai orang Kristen, saya dan saudara juga terhisap di dalam janji penyertaan Tuhan itu. Karena janji itu digenapkan dalam Kristus yang kita imani. Dia pernah datang ke dalam dunia dan dia akan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya padanya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-21 tadi, kita menemukan kalimat yang unik. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Tanggal 24 bulan itu adalah bulan yang ke-12 dalam kalender sekarang ini. Berarti tanggal itu adalah peristiwa malam Natal. Karena itu kehadiran Kristus adalah untuk menggenapkan janji penyertaan Tuhan itu sehingga menjadi sempurna. Karena itu sebagai orang Kristen, kita juga bisa mengklaim bahwa janji penyertaan bukan hanya untuk bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, tetapi juga oleh kita yang percaya padanya. Di mana kekuatan janji itu, saudara? Semua orang ketika mengawali sebuah relasi selalu akan dimulai dengan janji. Dalam bisnis misalnya, ada komitmen fee biasanya. Atau di dalam
tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, selalu ada janji-janji di dalam pelantikan itu. Janji adalah sesuatu ikrar yang mengikat dan di dalamnya ada pertanggungjawaban. Misalnya janji dalam pernikahan. Bahwa ketika orang menikah maka dia harus mengikrarkan janjinya sebagai pertanggungjawaban dia untuk menerima seorang akan yang lain. Atau juga di dalam janji itu ada komitmen yang tidak boleh dilanggar. Sebab kalau dilanggar biasanya ada punishment. Ada konsekuensi dari sebuah janji. Karena itu memang biasanya kita sedikit membedakan antara janji dan sumpah. Kalau Bapak Ibu lihat di televisi ada pelantikan pejabat negara. Misalnya kalau yang Kristen Protestan dia akan angkat 2 jari pada saat mengambil janji. Hanya Protestan dan Katolik yang tidak mengucapkan sumpah. Mereka hanya mengucapkan janji. Kalau orang-orang Protestan dia akan mengangkat 2 jari. Demi langit dan bumi aku berjanji. Sedangkan gereja Roma Katolik akan mengangkat 3 jari. Bahwa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua dalam bentuk janji. Itu untuk memastikan bahwa kita bertanggung jawab dengan janji itu. Saudara, tahun 1986, saya lahirnya tahun 73. Berarti tahun 86 saya usia kurang lebih 14 tahun. Dan pada waktu itu ada film yang sempat saya tonton. Filmnya itu berjudul Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Saya yakin Bapak Ibu yang seusia dengan saya atau lebih tua dikit pasti pernah nonton film itu. Film ini disutradarai oleh Wim Umboh, sang sutradara yang sangat terkenal, di mana mempertemukan antara Adi Bing Slamet dan Paramita Rusady. Dan mereka digambarkan sebagai merpati yang tulus. Wah, film tahun 86 itu begitu terkenal. Meskipun tidak bisa mengalahkan film Ada Apa Dengan Cinta. Yang kemudian begitu terkenal sekitar tahun 2002. Yang mengisahkan tentang kisah cinta antara seorang anak SMA yang sangat cantik jelita. Yang kita kenal namanya Dian Sastrowardoyo. Dia seorang siswa SMA yang begitu cantik. Dan dia rupanya jatuh cinta dengan seorang pemuda yang cool abis. Namanya Nicholas Saputra. Nicholas Saputra ini adalah seorang pemuda yang suka dengan pelajaran sastra. Dan kemudian jadilah pacaran dan kemudian film itu diulang lagi dalam Ada Apa Dengan Cinta jilid yang kedua. Tapi ini bukan sesi untuk membahas film. Karena itu kita berhenti sampai di Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Mari kita tarik lagi peristiwa ini dalam ayat bacaan yang tadi sudah saya ajak saudara baca. Janji Tuhan itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan berjanji untuk menyertai mereka. Dan di dalam janji itu Tuhan memberikan hukum, yaitu 10 hukum. Supaya bangsa Israel bukan saja menikmati janji itu, tapi mereka menjaga janji itu supaya berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Banyak orang tidak menikmati berkat Tuhan atas hidupnya oleh karena dia melanggar perjanjian itu. Jadi sejarah perjalanan bangsa Israel adalah satu-satunya sejarah bangsa dalam dunia yang menyebutkan sebagai sebuah perjalanan suci. Tidak ada bangsa lain yang menyebutkan perjalanan sejarahnya sebagai perjalanan suci. Hanya bangsa Israel. Dan karena itu orang yang kuliah di seminari selalu akan membaca sebuah buku berjudul Sejarah Suci. Namun yang terjadi, saudara, orang-orang Israel tidak menjaga janji itu. Berkali-kali Tuhan marah dan murka. Berkali-kali juga bangsa Israel bertobat, tapi mereka melakukan lagi. Makanya ada istilah tomat. Setelah tobat, kumat. Tidak ada perubahan sama sekali. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Bukan berarti hukum itu tidak berlaku. Saudara lihat, bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babilonia 70 tahun. Itu adalah cara Tuhan menghukum mereka. Untuk menyadarkan bahwa mereka adalah bangsa yang istimewa. Yang harusnya menjaga kesucian hidup. Dan buktinya akhirnya mereka dibebaskan.
dipulangkan kembali ke Yerusalem dengan satu tujuan, supaya mereka membangun bait Allah, supaya mereka memuji dan menyembah Tuhan, supaya mereka menjadi komunitas umat yang suci. Tetapi toh janji itu mereka abaikan, saudara. Alkitab mencatat bahwa mereka acuh tak acuh karena bangsa Israel hanya memikirkan kesenangan diri mereka sendiri. Sampai pada titik ini saya juga hendak mengingatkan kita, hati-hati, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita tidak boleh acuh tak acuh. Kita harus menjaga dan mengawal supaya berkat dari janji itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya mencoba untuk mengeksposisi di dalam bahasa teologi. Hagai pasal 1 ayat 6 berkata begini, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya apa, saudara? Bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, tapi mereka tidak taat dan setia. Karena itu kehidupan mereka seperti pundi-pundi yang berlobang. Semakin mencari dan mendapatkan, tapi berkat itu hilang lenyap. Hagai 1 ayat 9 berkata begini, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ketika mereka dibawa kembali ke tanah Yerusalem, mereka cuek dengan semua pekerjaan Tuhan. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Karena itu Tuhan memberikan peringatan kepada mereka. Bahkan Hagai pasal 1 ayat 10 berkata, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ini hukumannya luar biasa. Bahkan ditutup dalam Hagai 1 ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kering. Manusia mengalami perjuangan yang berat karena mereka tidak menjaga janji itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan ingin memakai seorang nabi yang bernama Hagai untuk tetap mengingatkan bangsa Israel supaya mereka mengindahkan Tuhan. Ingat akan janji penyertaan Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah bergeser sedikit pun. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Karena itu, perhatikan lagi dalam Hagai 2 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Dalam kegagalan mereka, ternyata kasih Tuhan tidak pernah berubah. Hagai berkata bahwa bangsa Israel harus bertobat. Meninggalkan jalan-jalannya yang lama. Karena Tuhan telah mengikatkan janji itu dan tidak pernah Tuhan ingkari. Makanya ketika kita membaca di dalam Hagai 2 ayat 5 dan 6 yang saya bacakan tadi, maka di situ kita menemukan ada teguran jelas dari Hagai. Supaya mereka kembali beribadah. Mereka harus menepati janjinya dan ibadah mereka tertuju hanya kepada Tuhan, bukan sekadar euforia. Saudara, kemarin dari Persekutuan Gereja Indonesia mengingatkan gereja-gereja untuk kebaktiannya tidak boleh terlalu lama. Karena mutasi COVID-19 ini sekarang lewat udara. Harusnya memang kita tidak boleh menggunakan ruang ber-AC. Tapi ruang ber-AC Pak Cecep sudah atur sehingga tidak terlalu dingin karena sangat berbahaya.
Karena itu mengapa ruang-ruang ini kita gunakan waktu begitu cepat. Karena persoalannya adalah droplets tadi. Bayangkan kalau saya ini kan ada droplets terus. Kalau semua kan jadi ramai tempat ini. Karena itu memang harus betul-betul kita taat. Ini teguran pemerintah. Tapi menarik saudara, dalam Hagai pasal 2 ayat 15 berkata begini. Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan dan dengan segala yang dibuat tangan mereka. Dan yang dipersembahkan mereka sana adalah najis. Saudara bisa membayangkan hati Tuhan begitu remuk. Ketika lihat umatnya dikasihi. Tapi membalas kasih Tuhan itu dengan kehidupannya yang tidak berkenan. Bahkan di dalam Hagai 2 ayat 18. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit. Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sedih. Umat yang dikasih oleh Tuhan. Yang berangkat dengan janji penyertaan Tuhan. Tetapi lebih senang mengingkarinya. Tapi saya katakan sekali lagi. Kasih Tuhan kepada anak-anaknya tidak pernah berubah. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Kasih kita kepada manusia mungkin bisa berubah. Tapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah akan berubah. Oleh karena itu Tuhan memakai seorang nabi yang bernama Hagai. Yang di dalam sejarah tidak pernah kita temukan dengan jelas. Sebenarnya dari mana ia datang. Tapi Tuhan bisa memakainya untuk mengingatkan sebuah bangsa yang terhormat. Kapan Tuhan berbicara kepada saudara untuk mengingatkan kita bahwa kita telah lalai dan mengingkari janjinya. Ada banyak cara Tuhan mengingatkan kita. Lewat berbagai macam peristiwa kegagalan dalam kehidupan kita. Penderitaan kita lewat bencana alam. Lewat COVID-19. Segala macam beban-beban hidup adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita. Karena itu kita tidak boleh marah ketika ujian-ujian itu terjadi. Kita tidak boleh mengeksploitasi kasih Tuhan yang besar itu melalui cara-cara kita meresponi kasih Tuhan dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara-saudara, ada kalimat bagus yang saya catat. Iblis seringkali melakukan serangan paling hebat dan mematikan terhadap manusia ketika sungguh-sungguh memutuskan untuk mengikuti dia. Iblis seringkali melakukan serangan hebat dan mematikan terhadap manusia ketika manusia sungguh-sungguh memutuskan untuk mengikuti dia. Semakin kita mau berjanji untuk melayani, semakin kita mau berkata setia kepada Tuhan, serangan iblis makin kuat dan makin hebat. Itu berarti tantangan menjadi orang Kristen tidak mudah. Karena itu kadang-kadang kita menjadi kecewa, Tuhan kenapa hidup saya nggak berubah-ubah. Tuhan sudah mengingatkan saya nggak bertobat-bertobat. Tuhan mengapa dia tidak bertobat-bertobat, dia tidak berubah. Ya mungkin karena dia belum di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Atau Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah melalui semua peristiwa itu. Kini saudara dan saya telah dipilih oleh Tuhan. Seperti Hagai. Hagai itu artinya perayaan atau pesta. Berarti pemilihan Tuhan pada diri kita adalah sebuah pesta yang harus kita rayakan. Dan di sini dikatakan Tuhan juga telah memilih Zerubabel. Artinya seorang anak yang lahir di Babel. Dia anak dari Shealtiel, cucu Yoyakim, dinasti Daud. Dan kalau kita membaca di dalam kisah peristiwa Natal, di dalam Matius pasal 1 ayat 13 akan muncul nama Zerubabel. Karena Tuhan memilih dia untuk menggenapkan janji penyertaan sejak Mesir. Dan Tuhan juga memilih Zerubabel untuk mengikuti nanti janji yang akan digenapkan dalam Kristus Yesus. Siapa nama kita? Orang tua memberi nama kepada kita dengan tujuan untuk kita menjadi jauh lebih baik. Sekarang ini katanya angka kehamilan di Jawa Barat itu tinggi. Saya juga nggak tahu berita itu benar karena tidak ada guna juga saya ngecek. Tapi rupanya mereka memberikan namanya unik-unik. Ada yang memberikan nama handy sanitizer. Ini hand sanitizer. Ada yang memberikan nama Covidaningsih. Ini dari COVID.
Ada yang memberi nama Koronawati. Ada yang memberikan nama Cucu Tangansi, maksudnya cuci tangan. Ada yang memberi nama Mascherano dan Mascherini kalau anaknya kembar. Setiap nama pasti ada makna. Orang tua memberi kita nama dan tentu nama itu juga dianugerahi oleh Tuhan karena biasa lewat proses penyerahan anak. Kita sekarang ini nama kita masing-masing kita sebutkan. Kita sedang berada dan dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam sebuah komunitas gereja karena kita akan memasuki hari ulang tahun yang ke-34. Jika bangsa Israel mendapat jaminan dan kepastian janji, maka kita pun demikian. Karena itu ada 3 janji pada Zerubabel dan juga bagi saudara dan saya. 1. Tuhan berjanji akan memakai saudara dan saya menjadi kesaksian bagi dunia ini. Selama kita mau. Hal-hal kecil bisa kita kerjakan. Kata Soekarno, mantan presiden pertama Republik Indonesia. Berikan aku 10 pemuda maka aku akan menggoncangkan dunia. Tentu dengan hal-hal yang positif. Ini panggilan untuk pemuda-pemudi. Karena Kristus juga telah berjanji di atas kayu salib. Karena kata janji itu artinya memotong. Dia telah memotong dirinya di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan bagi kita. Bumi bergoncang. Dan peristiwa itu diulang kembali dalam peristiwa Jumat Agung. Keselamatan terjadi. Makanya dalam ayat 22 bagian B dikatakan, aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Bukan menghancurkan umat yang aku kasihi. Tapi memastikan bahwa mereka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan akan memakai kita. Yang kedua, Tuhan akan membebaskan kita dari semua beban, krisis dan sakit penyakit. Bahkan dosa yang mengikat kita. Kita bersyukur saudara, vaksin sedang dalam proses uji klinis. Kita berharap akhir Januari uji klinisnya sudah bisa kepada manusia. Dan artinya bahwa kemungkinan besar kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Kalau tidak perjalanan panjang yang akan melelahkan. Tapi toh harus kita hadapi, tidak boleh kita menantang bahaya. Kemarin kandidat presiden Amerika yang pada waktu itu bersaing dengan Donald Trump bernama Herman Cain. Dia adalah propaganda hebat hidup tanpa masker. Hari Kamis kemarin dia harus mati meregang nyawa oleh karena ketidaktaatannya dia sendiri. Ayat 23, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Sudah lihat di sini. Tuhanlah yang akan berperang menolong kita selama kita juga belajar taat. Jadi yang kedua, Tuhan akan membebaskan kita. Itu adalah janji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberi tanda atau memeteraikan kita. Biasanya lewat peristiwa baptisan supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi biasanya cirinya adalah ketika orang dibaptis, dia memperoleh jaminan kemuliaan dan sesuatu yang berharga. Ayat 24 berkata, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Biarlah 3 janji ini mengikatkan kita akan kasih dan penyertaan Tuhan. Kini saya ingin menutup khotbah pada pagi hari ini. Saya ingin kembali mengutip Merpati tak pernah ingkar janji. Karena film itu juga pernah diplesetkan, Merapi tidak pernah ingkar janji. Karena Merapi itu selalu akan meletus dan sudah tahu hitungannya. Saudara, menarik kisah tentang merpati ini. Mengapa kata merpati yang dipakai bukan burung yang lain? Karena katanya burung merpati itu selalu akan pulang ke rumah. Dia tahu rumahnya di mana. Diterbangkan kemana saja dia pasti akan kembali ke rumah. Merpati itu selalu setia akan pasangannya. Tidak pernah mengingkari pasangannya. Merpati tidak pernah marah dan mencaci.
Merpati itu selalu kerjasama. Kalau yang betina setelah ngerami capek, ganti yang laki. Dan yang menarik saudara, merpati adalah satu-satunya makhluk hidup yang tidak punya empedu. Tidak ada kepahitan sama sekali. Tuhan mengasihi kita tanpa melihat kejahatan kita. Merpati tak pernah ingkar janji. Tuhan lebih dari itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami diingatkan oleh Tuhan tentang janji Tuhan. Kami telah dipilih oleh Tuhan dan karena itu kami ingin hidup di dalam janji penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baiklah, setiap kita bukan hanya mendengarkan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Terima kasih juga buat hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan buat setiap kami. Biarlah setiap kebenaran firman itu telah dinyatakan menjadi pewahyuan buat setiap kami, sehingga hidup kami selalu hidup yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman yang setia. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Aku berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan persembahan yang diberikan. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikan terbaik kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mari saudara sekalian, kita akan bersama menaikkan doa syafaat. Setelah kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita satukan hati masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Daud Adu. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati pelayanannya dan keluarganya. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa setiap kami mempunyai pergumulan diri kami pribadi masing-masing secara spesifik, tetapi firman-Mu
akan berbicara kepada kami, akan memberkati kami dan menguatkan kami. Dan Allah Roh Kudus akan melawat setiap pribadi kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan berbicara secara pribadi dan kami boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menerima jawaban, peneguhan dan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami Cimbuluit ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kepada kami semua jemaat-Mu, supaya disiapkan hati kami satu kali apabila kami akan membuka ibadah, baik hamba-Mu, para diakan dan semua jemaat, boleh dipersiapkan hati kami supaya kami tidak merasa ragu, takut ataupun mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif, tetapi kami percaya dan beriman kepada Tuhan, dan kami boleh tetap menjaga diri untuk menjaga kesehatan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, semua aparat. Kami tahu Tuhan, pemerintah dan bangsa kami sedang mengalami satu masa yang sulit, tetapi kami percaya apabila kami berdoa, Tuhan akan menolong pemerintah dan bangsa kami melewati semuanya dengan pertolongan daripada Tuhan, sampai semuanya itu akan lewat. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan juga campur tangan di dalam pembuatan vaksin COVID-19, supaya vaksin ini boleh segera dapat diproduksi dengan baik dan boleh mengobati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan kami yang kami berikan dengan segala sukarela kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagiku, syukur bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati.